Lumina. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas Black Clover chapter 374, 375, dan 376 versi terjemahan resmi. Di video kali ini saya akan membahas lebih detail tentang sesuatunya, terutama fakta dan hal menarik yang ada dalam chapter 374, 375, dan 376. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Dalam chapter 374 yang menurut saya sangat singkat ini, saya menemukan beberapa hal menarik yang harus kita bahas, terutama terkait Kijin yang menjadi judul dari chapter ini. Tapi sebelumnya, saya akan membahas tentang Lucius dulu. Di chapter ini, klon Lucius, yang tentunya memiliki kesadaran dan ingatan Lucius asli, mengajak Morgan sesama mantan anggota Rusa Abu-Abu untuk mengalahkan Black Bull yang sudah mendapatkan anti sihir dari Asta. Kalian pasti bertanya-tanya apa menariknya jika kalian menyadari orang yang mengatakan itu adalah Lucius dan bukan Julius, sedangkan yang menjadi mantan anggota skuad Rusa Abu-Abu adalah Julius dan bukan Lucius. Saat itu klon Lucius pun mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa Yami masih memiliki kekuatan dahsyat yang disembunyikan. Dengan Lucius yang mengatakan itu, artinya Lucius sudah tahu seperti apa kekuatan Yami. Seharusnya Lucius tidak mengenal Yami sejauh itu. Jika untuk sekedar mengenal mungkin masih masuk akal, karena Yami menjadi tumbal pohon klipot yang mana itu direncanakan oleh Lucius. Dan Lucius pun menyatakan kepada Ichika bahwa dia berhutang kepada Yami. Tapi yang seharusnya mengenal Yami dengan baik, entah itu kepribadian dan juga kekuatannya, sudah pasti adalah Julius. Karena Julius yang dalam tanda kutip mengadopsi Yami sejak dia terdampar di kerajaan Clover. Dengan fakta-fakta itu, menandakan bahwa ternyata kesadaran Julius dan Lucius itu tercampur aduk, tapi tanpa sepengetahuan Julius. Bisa saya katakan juga, Julius ini tidak menyadari rencana Lucius. Hal itu karena sihir jiwa yang Lucius gunakan di masa lalu kepada Julius, yang membuat Julius kehilangan kenangan atau ingatan tentang Lucius, sehingga Julius bertindak seolah-olah dirinya satu. Dia melakukan segala sesuatunya sesuai kehendaknya, tapi dari dalam dirinya, Lucius tetap bisa melihat apa yang Julius lihat dan merasakan apa yang Julius rasakan. Hingga akhirnya Lucius mengambil alih kesadaran dan tubuh Julius kembali. Perasaan gundah dan cemas yang selama ini Julius rasakan yang sama sekali dia tidak ketahui, itu adalah insting dia yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres darinya, yang mana itu mulai muncul saat Lucius sudah mulai sedikit mengintervensi, seperti saat mengubah kembali bentuk dewasa Julius ke bentuk anak-anaknya lagi saat Julius berhadapan dengan iblis kuno di kerajaan Clover. Padahal seharusnya durasi dia untuk bisa menggunakan tubuh dewasanya masih tersisa banyak berkat bantuan Damnatio. Jadi intinya bisa dikatakan Lucius sekarang adalah Julius, tapi dengan pola pikir dan kekuatan Lucius. Itulah kenapa dia dijuluki Ultimate Wizard King, karena Lucius memiliki pengetahuan, kenangan, ingatan, bahkan kekuatan milik Wizard King atau Kaisar Sihir Julius. Oke, sekarang kita bahas Kijin tadi. Seperti yang sudah kita tahu, klan Yami ini menjadi satu-satunya klan yang dianugerahi sihir kegelapan secara turun-temurun. Tapi sihir kegelapan dari klan Yami ini bisa dipastikan terhubung dengan dunia bawah. Atau sederhananya, sihir kegelapan dari klan Yami berasal dari satu iblis penghuni dunia bawah. Dan sejauh ini, iblis yang sudah diketahui memiliki sihir kegelapan adalah Lucifugus. Tapi kita belum bisa memastikan apakah itu benar Lucifugus. Karena jika itu benar, maka Lucifugus seharusnya adalah naga berkepala 5 yang menyerang Hinokuni di masa lalu, atau setidaknya berkaitan dengan naga berkepala 5 itu. Sejarah memang mengatakan bahwa pernah terjadi bencana besar di Hinokuni, di mana naga berkepala 5 mengamuk, lalu kekuatan sihirnya bocor dan tumpah ruah di laut di dekat pemukiman klan Yami, yang membuat laut itu menjadi hitam hingga saat ini. Penduduk klan Yami yang menggantungkan hidupnya di laut secara perlahan terkontaminasi kekuatan dari dunia bawah itu, hingga akhirnya mereka memiliki sihir kegelapan yang sudah mendarah daging dalam diri mereka dan bisa diturunkan layaknya sebuah DNA. Artinya dari dalam setiap tubuh anggota klan Yami memiliki kekuatan iblis di dalamnya. Tapi karena mereka hanya terkontaminasi, maka kekuatan itu sifatnya sangat kecil dan tidak bisa muncul begitu saja. Sehingga mungkin karena tuntutan pekerjaan mereka sebagai pembunuh bayaran, mereka membutuhkan kekuatan yang besar. Oleh karena itu, entah
Entah siapa pelakunya, seseorang menciptakan sebuah pil jiwa iblis atau disebut Kikongan yang bisa membangunkan kekuatan iblis di dalam tubuh anggota klan Yami. Orang ini sangat pintar, dia pasti mengerti dan paham betul tentang potensi kekuatan iblis. Dan menurut saya, pelakunya justru bukan dari klan Yami. Bisa saja dia dari klan lain, karena klan Yami sendiri bisa dikatakan pada masa itu bekerja menggunakan fisik dan bukan otak. Satu klan yang mungkin menggunakan otak mereka adalah keturunan Shogun. Salah satu dari mereka mungkin dulu menciptakan pil itu untuk kepentingan politik. Itulah kenapa Ryu yang merupakan keturunan Shogun saat ini memiliki pil itu, yang bahkan Yami sendiri keheranan kenapa Ryu bisa memilikinya. Tapi berdasarkan ucapan Ichika, sejauh ini tidak ada yang pernah bisa mengendalikan kekuatan iblis yang muncul dalam tubuh orang yang sudah memakan pil itu. Artinya bisa dikatakan proyek membangkitkan kekuatan iblis itu berhasil, tapi bisa dikatakan juga gagal karena tidak ada yang pernah bisa mengendalikannya. Lalu kenapa Ryu sangat berani memberikan pil itu kepada Yami? Alasannya jelas, karena Ryu sudah tahu bahwa Yami akan bisa mengendalikannya. Ryu tahu bukan karena dia percaya kepada Yami atau kepada kekuatan Yami saat ini, tapi Ryu sudah melihat semuanya langsung menggunakan kekuatan mata Tengensu-nya. Bahkan mungkin Ryu sudah tahu Yami akan mati dalam pertarungan di kerajaan Clover melawan Paladin Morgan. Hal itu dibuktikan dengan pesan Ryu kepada Ichika bahwa jika terjadi sesuatu kepada Yami, Ichika harus memberikan pilnya. Dari pesannya itu menjelaskan bahwa Ryu sudah tahu akan terjadi sesuatu kepada Yami. Jadi dia tidak ragu memberikan pil jiwa iblis itu kepada Yami, karena selain bisa menyelamatkan Yami dari luka yang bisa menyebabkan kematian, tapi Yami pun akan mendapatkan lonjakan kekuatan iblis yang sangat dahsyat. Kemudian jika kalian perhatikan, ada hal menarik lainnya juga yang bisa kita kaitkan dengan sebuah teori konspirasi. Saat kilas balik perpisahan Yami dan Ryu, sebelum Yami pergi meninggalkan Hinokuni, Ryu dan Yami berdiri saling berhadapan satu sama lain, dan di belakang Ryu saat itu ada sebuah pemukiman penduduk. Sementara di belakang Yami ada laut hitam yang terkontaminasi kekuatan iblis. Dua hal itu terlihat sangat bertolak belakang, dan jika kita interpretasikan, Ryu dengan latar belakang pemukiman penduduk itu mencerminkan bahwa Ryu mewakili manusia, sementara Yami dengan latar belakang laut hitam mencerminkan bahwa Yami mewakili iblis. Sehingga hal itu menjadi salah satu petunjuk dari sekian petunjuk yang membuktikan bahwa Yami dan iblis itu memiliki kaitan. Bukti lain yang sebelumnya sudah kita miliki tentang Yami yang berkaitan dengan iblis adalah jantung hitam yang muncul saat arc Kerajaan Spade. Lalu ucapan Yami saat melawan mata matahari tengah malam, di mana saat itu dia sedang terdesak. Kemudian muncul Nozel dan yang lainnya menyelamatkan Yami. Tapi Yami mengatakan kepada mereka, padahal ada sesuatu dalam tubuhnya yang akan mulai muncul. Sesuatu ini diindikasikan adalah kekuatan iblis. Lalu saat pertemuan para kapten, Real dengan nada bercanda mengatakan bahwa hati Yami dingin tidak seperti hati manusia pada umumnya. Mungkin jika kita mengaitkannya saat ini, ucapan Real itu seakan-akan memberikan kita petunjuk bahwa Yami memiliki sesuatu di dalam tubuhnya yang berbeda dari manusia. Ichika sendiri memang mengatakan bahwa pil jiwa iblis itu meningkatkan kekuatan fisik ke tingkat yang melampaui manusia pada umumnya, yang membuat penggunanya kehilangan akal dan mengamuk. Secara tersirat, pil itu dikatakan hanya meningkatkan fisik seseorang hingga mencapai tingkat iblis. Tapi sesaat setelah Yami meminumnya, Ichika mengatakan bahwa Yorioku milik Yami meningkat secara eksplosif. Itu artinya tidak hanya fisik yang meningkat, tapi Yorioku atau kekuatan sihirnya pun meningkat, yang bahkan bisa menyembuhkan luka secara otomatis. Jika kalian ingat, sejauh ini manusia hanya bisa menyembuhkan diri jika dibantu oleh penyihir penyembuh, atau dia sendiri yang memiliki sihir penyembuhan. Tapi dalam kasus Yami, lukanya itu pulih sendiri ketika sihir kegelapannya meningkat drastis. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, sihir kegelapan ini berasal dari iblis. Oleh karena itu, kalian pasti tahu, satu-satunya makhluk yang bisa menyembuhkan dirinya secara otomatis tanpa bantuan orang lain atau sihir penyembuhan adalah iblis. Jadi wajar pil itu dikatakan pil jiwa iblis. Oke, mungkin sekian pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter 374 ini? Silahkan tulis apapun pendapat kalian, baik itu asumsi atau teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Money